Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan berlayar kembali ke masa lalu, menyusuri jejak salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara, yaitu Kesultanan Banten. Bagaimana sebuah kerajaan kecil di ujung barat Pulau Jawa bisa tumbuh menjadi penguasa jalur rempah yang disegani, dan apa yang akhirnya menyebabkan keruntuhannya? Yuk, kita kupas tuntas sejarahnya. Kisah Banten dimulai pada abad ke-16. Awalnya, Banten adalah bagian dari kerajaan Sunda Pajajaran yang beragama Hindu-Buddha. Namun, semuanya berubah ketika Fatahillah, seorang panglima dari Demak, berhasil menaklukkan Banten pada tahun ke-1527. Penaklukan ini bukan hanya soal perebutan wilayah, tapi juga menjadi awal penyebaran Islam secara masif di tanah Banten. Setelah penaklukan itu, pemerintahan diserahkan kepada putra Fatahillah, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Di bawah kepemimpinannya, Banten resmi menjadi Kesultanan Islam yang mandiri. Lokasi Banten sangatlah strategis. Terletak di tepi Selat Sunda, Banten menjadi gerbang utama lalu lintas perdagangan antara Samudra Hindia dan Laut Jawa. Para pedagang dari Arab, Persia, India, Tiongkok, hingga Eropa, semuanya singgah di pelabuhan Banten. Mengapa? Karena Banten adalah produsen dan pusat perdagangan lada terkemuka di dunia pada saat itu. Lada, yang dijuluki emas hitam, adalah komoditas super mahal di Eropa. Siapapun yang menguasai perdagangan lada, dialah yang memegang kendali ekonomi. Puncak kejayaan Banten terjadi pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, sekitar pertengahan abad ke-17. Beliau adalah seorang pemimpin yang visioner dan pemberani. Sultan Ageng sadar betul akan potensi maritim dan pertanian Banten. Ia membangun sistem irigasi canggih untuk meningkatkan produksi lada dan beras, tidak hanya untuk konsumsi lokal tapi juga untuk ekspor. Pelabuhan Banten diperluas dan dimodernisasi, mampu menampung ratusan kapal dari berbagai penjuru dunia. Di bawah kepemimpinannya, Banten menjadi kota kosmopolitan yang ramai, tempat bertemunya berbagai bangsa dan budaya. Tidak hanya di bidang ekonomi, Sultan Ageng Tirtayasa juga sangat gigih melawan monopoli perdagangan yang coba diterapkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda. Ia menjalin hubungan diplomatik dengan kekuatan lain, seperti Inggris, Denmark, dan Prancis, untuk menandingi pengaruh VOC. Armada Laut Banten diperkuat untuk melindungi jalur-jalur perdagangannya dan seringkali terlibat pertempuran terbuka dengan kapal-kapal Belanda. Semangat anti-kolonialisme Sultan Ageng inilah yang membuatnya dihormati sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Bayangkan betapa megahnya Banten saat itu. Istana Surosowan yang megah menjadi pusat pemerintahan. Masjid Agung Banten dengan menaranya yang unik, yang arsitekturnya merupakan perpaduan budaya Jawa, Tiongkok, dan Eropa, menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Pasar-pasar dipenuhi pedagang dari berbagai suku bangsa yang saling bertransaksi. Kehidupan di Banten saat itu sangat dinamis dan makmur. Kekuatan Banten tidak hanya diakui di Nusantara, tetapi juga di panggung internasional. Namun, seperti pepatah, roda kehidupan selalu berputar. Di balik kemegahan, benih-benih keruntuhan mulai tumbuh, ironisnya dari dalam istana sendiri. VOC, yang kesulitan menaklukkan Banten dari luar, mulai menerapkan taktik adu domba atau divide et impera. Mereka melihat ada celah dalam hubungan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya sendiri, Sultan Haji. Sultan Haji, yang lebih condong pada kerjasama dengan VOC, memiliki pandangan politik yang berbeda dengan ayahnya. VOC dengan cerdik memanfaatkan perbedaan ini. Mereka menghasut Sultan Haji untuk merebut takhta dari ayahnya. Dengan janji bantuan militer dan dukungan politik, terjadilah tragedi yang memilukan, perang saudara antara ayah dan anak. Sultan Ageng Tirtayasa, dengan sisa pasukannya yang setia, terpaksa berperang melawan putranya sendiri yang dibantu oleh kekuatan militer VOC yang jauh lebih modern. Perang saudara ini menguras habis kekuatan Banten. Meskipun Sultan Ageng memberikan perlawanan yang sengit, pada akhirnya ia berhasil ditangkap dan diasingkan hingga akhir hayatnya. Kemenangan Sultan Haji adalah kemenangan yang sangat mahal. Sebagai imbalan atas bantuan VOC, Sultan Haji harus menandatangani perjanjian yang sangat merugikan Banten pada tahun ke-1684. Isi perjanjian itu ibarat paku terakhir bagi kedaulatan Banten. Banten harus menyerahkan monopoli perdagangan lada sepenuhnya kepada VOC. Ini berarti sumber pendapatan utama kesultanan kini berada di tangan Belanda. Selain itu,
Banten juga harus mengusir para pedagang Eropa lainnya, seperti Inggris, Prancis, dan Denmark, yang selama ini menjadi pesaing VOC sekaligus mitra dagang Banten. Pelabuhan Banten yang tadinya terbuka untuk semua bangsa, kini hanya boleh melayani kepentingan VOC. Kedaulatan Banten sebagai kerajaan maritim yang mandiri telah berakhir. Setelah Sultan Haji, para Sultan Banten berikutnya praktis hanyalah boneka di tangan VOC. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan politik maupun ekonomi yang berarti. Puncak dari keruntuhan ini terjadi pada tahun 1813, ketika Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem dan Dils, secara resmi menghapuskan Kesultanan Banten. Istana Surosowan dihancurkan, dan wilayah Banten sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah kolonial. Berakhirlah riwayat sebuah kerajaan maritim yang pernah begitu jaya. Dari kisah Kesultanan Banten, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, tentang pentingnya persatuan internal. Sebesar apapun kekuatan dari luar, sebuah bangsa tidak akan mudah runtuh jika di dalamnya solid dan bersatu. Perpecahan internal, seperti yang terjadi antara Sultan Ageng dan Sultan Haji, seringkali menjadi pintu masuk bagi pihak asing untuk mengintervensi dan menghancurkan. Kedua, kita belajar tentang visi maritim yang luar biasa. Para pemimpin Banten terdahulu sudah menyadari bahwa laut adalah kunci kemakmuran dan kekuatan. Mereka tidak memunggungi laut, melainkan memanfaatkannya secara maksimal untuk perdagangan, diplomasi, dan pertahanan. Ini adalah pelajaran yang sangat relevan bagi kita di Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kisah Banten adalah cermin sejarah, sebuah cerita tentang kejayaan yang diraih dengan visi dan kerja keras, serta keruntuhan yang disebabkan oleh perpecahan dan campur tangan asing. Warisan Banten bukan hanya reruntuhan istana atau masjid kuno, tetapi juga semangat juang, keterbukaan terhadap dunia, dan pelajaran pahit tentang pentingnya menjaga persatuan bangsa. Semoga dengan memahami sejarah ini, kita bisa menjadi bangsa yang lebih bijak di masa depan. Hai kawan-kawan, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan berlayar kembali ke masa lalu, menuju sebuah kerajaan maritim yang namanya bergema di seluruh Nusantara, bahkan hingga ke Eropa. Ya, kita akan membahas Kesultanan Banten, sang penguasa Selat Sunda dan pengendali jalur rempah yang legendaris. Siap untuk petualangan seru ini? Yuk, kita mulai. Bayangkan, abad ke-16, di ujung barat Pulau Jawa, sebuah kekuatan baru muncul. Lahir dari sisa-sisa kerajaan Sunda dan didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati, Banten dengan cepat bertransformasi menjadi pusat perdagangan Islam yang disegani. Lokasinya sangat strategis, tepat di mulut Selat Sunda, jalur utama pelayaran antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Siapapun yang menguasai Banten, dialah yang memegang kunci gerbang perdagangan dunia saat itu. Puncak kejayaan Banten terjadi di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, sekitar pertengahan abad ke-17. Di masa inilah, Banten bukan hanya sekadar pelabuhan, tapi sebuah kota kosmopolitan yang ramai. Pedagang dari Persia, Arab, India, Cina, hingga Inggris dan Belanda, semuanya berkumpul di sini. Mereka datang untuk satu hal utama, lada. Banten adalah salah satu produsen lada terbesar dan terbaik di dunia. Komoditas inilah yang menjadi urat nadi perekonomian kesultanan dan membuatnya kaya raya. Sultan Ageng Tirtayasa adalah seorang visioner. Beliau sadar betul pentingnya kekuatan ekonomi dan militer. Untuk mendukung perdagangannya, beliau membangun armada laut yang kuat untuk melindungi para pedagang dari bajak laut dan persaingan dagang. Tak hanya itu, beliau juga melakukan modernisasi di bidang pertanian dengan membangun sistem irigasi yang canggih, membentang dari Sungai Untung Jawa hingga Pontang. Tujuannya, meningkatkan produksi beras dan tebu, memastikan Banten tidak hanya kaya dari rempah, tapi juga mandiri secara pangan. Kehidupan di Banten saat itu sangat dinamis. Pelabuhannya, Karangantu, selalu sibuk buka dengan kapal-kapal besar yang bongkar muat. Pasar-pasarnya dipenuhi dengan berbagai macam barang dari seluruh dunia. Mulai dari sutra Cina, kain India, keramik Persia, hingga tentu saja, rempah-rempah Nusantara. Keberagaman ini juga tercermin dalam masyarakatnya. Berbagai etnis dan bangsa hidup berdampingan, menciptakan sebuah budaya yang unik dan dinamis. Islam menjadi agama resmi dan pusat kebudayaan, namun toleransi terhadap pedagang non-muslim tetap dijaga demi kelancaran roda ekonomi.
Sultan Ageng Tirtayasa juga dikenal sebagai pemimpin yang gigih menentang monopoli VOC, kongsi dagang Belanda. Beliau melihat VOC sebagai ancaman besar, bukan hanya bagi ekonomi Banten, tapi juga kedaulatannya. Persaingan pun tak terhindarkan. Banten secara terbuka mendukung perdagangan bebas, mengizinkan pedagang dari bangsa manapun untuk berbisnis di pelabuhannya. Ini tentu saja bertentangan langsung dengan keinginan VOC yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah sepenuhnya. Konflik antara Banten dan VOC seringkali pecah, baik di laut maupun di darat. Banten, dengan semangat jihad dan kekuatan ekonominya, menjadi duri dalam daging bagi ambisi kolonial Belanda. Namun, seperti roda yang berputar, masa kejayaan tidak berlangsung selamanya. Benih-benih keruntuhan Banten justru mulai tumbuh dari dalam istana sendiri. Inilah yang menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarahnya. VOC, yang licik dan ahli dalam politik adu domba, melihat celah ini. Mereka mulai mendekati putra Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu Sultan Haji. Mereka menghasut Sultan Haji dengan janji-janji kekuasaan dan dukungan militer jika ia mau merebut takhta dari ayahnya sendiri. Terbuai oleh ambisi dan hasutan VOC, Sultan Haji pun memberontak melawan ayahnya. Perang saudara yang menyakitkan pun pecah. Sultan Ageng Tirtayasa, sang pejuang anti-kolonial, harus berhadapan dengan putranya sendiri yang justru bersekutu dengan musuh. Pertempuran ini menguras kekuatan Banten dari dalam. Akhirnya, dengan bantuan kekuatan militer VOC yang superior, Sultan Haji berhasil mengalahkan ayahnya. Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan diasingkan hingga akhir hayatnya. Sebuah akhir yang tragis bagi seorang sultan yang agung. Kemenangan Sultan Haji adalah kemenangan bagi VOC. Sebagai balas jasa atas bantuan mereka, Sultan Haji harus menandatangani perjanjian yang sangat merugikan Banten pada tahun ke-1684. Isi perjanjian itu ibarat lonceng kematian bagi kedaulatan Banten. Pertama, Banten harus menyerahkan monopoli perdagangan lada sepenuhnya kepada VOC. Ini berarti memotong urat nadi ekonomi kesultanan. Para pedagang Eropa lainnya, seperti Inggris, Denmark, dan Prancis, diusir dari Banten. Pelabuhan Banten yang tadinya ramai dan terbuka kini menjadi sepi dan terkendali penuh oleh Belanda. Kedua, Banten harus menanggung semua biaya perang yang dikeluarkan VOC. Utang yang sangat besar ini semakin melumpuhkan keuangan kesultanan. Wilayah-wilayah strategis Banten, seperti Cirebon, juga harus diserahkan kepada VOC. Secara perlahan tapi pasti, Banten kehilangan kekuasaannya. Sultan-sultan setelah Sultan Haji tak lebih dari boneka di tangan VOC. Mereka berkuasa, tapi tidak berdaulat. Setiap keputusan penting harus mendapat persetujuan dari residen Belanda di Banten. Kemunduran ini terus berlanjut. Konflik internal di istana tak pernah benar-benar padam. Pemberontakan rakyat, seperti yang dipimpin oleh Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang, sempat meletus sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan Belanda dan Sultan yang lemah, namun selalu berhasil dipadamkan. Puncaknya terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada awal abad ke-19. Daendels, yang terkenal kejam, menghapus Kesultanan Banten secara resmi pada tahun ke-1813. Istana Surosowan, simbol kebesaran Banten, dihancurkan. Berakhirlah riwayat sebuah kesultanan maritim yang pernah begitu dikdaya. Kisah Kesultanan Banten adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Tentang bagaimana sebuah bangsa bisa mencapai puncak kejayaan melalui visi, kerja keras, dan penguasaan jalur perdagangan. Namun, kisah ini juga menjadi pengingat pahit tentang bahaya perpecahan internal. Konflik keluarga dan politik adu domba dari pihak asing terbukti menjadi senjata yang lebih mematikan daripada meriam sekalipun. Kejayaan Banten yang dibangun selama berabad-abad runtuh bukan hanya karena serangan dari luar, tapi terutama karena retak dari dalam. Meskipun kesultanannya telah tiada, warisan Banten tetap hidup. Semangat perlawanannya, jejak keislamannya, dan sisa-sisa kemegahan arsitekturnya seperti Masjid Agung Banten dan reruntuhan Istana Surosowan masih bisa kita saksikan hingga hari ini. Mereka adalah saksi bisu dari sebuah era di mana Banten menjadi mercusuar perdagangan dan peradaban di Nusantara. Nah, itu dia teman-teman, kisah naik turunnya Kesultanan Banten, sang penguasa jalur rempah. Semoga cerita ini bisa memberikan kita inspirasi dan pelajaran. Apa pendapat kalian tentang kisah tragis Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen,
dan subscribe channel ini agar kita bisa terus menjelajahi jejak-jejak sejarah Nusantara yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.